Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fani Khairutunisa, SEMSM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Statistika Bisnis D, dan saya hormati teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rizal Ardiansah dengan NPM 230120102002. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis pengaruh harga, kualitas produk, serta merek terhadap perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi proyek evaluasi akhir semester 2. Baik, langsung saja kita menuju ke sesi pengolahan datanya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada segmen perkenalan tadi, saya menggunakan judul analisis pengaruh harga, kualitas produk, serta merek terhadap perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm. Dan jenis analisis yang saya gunakan yaitu analisis regresi berganda dengan hipotesisnya sebagai berikut. Hipotesis X1 yaitu H0 diartikan harga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm. Sementara untuk H1 diartikan harga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm. Untuk hipotesis X2-nya yaitu H0 diartikan kualitas produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm, sedangkan H1 diartikan kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm. Untuk hipotesis X3-nya yaitu H0 diartikan merek tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm, sedangkan H1 diartikan merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm. Teknik pengambilan data yang saya gunakan yaitu teknik pengambilan data melalui kuesioner yang saya sebarkan berupa link, dan dalam kuesioner tersebut terdapat 4 segmen pertanyaan, dan di setiap segmennya terdapat 3 pertanyaan. Data tersebut dapat dilihat di sini. Terdapat 40 responden dengan rincian seperti ini. Lalu kita kembali ke laporannya. Dan pertanyaan tersebut telah saya rapikan ke dalam tabel berdasarkan segmen masing-masing. Perlu diketahui, STS ini diartikan sangat tidak setuju dengan poin jawaban 1, TS diartikan tidak setuju dengan poin jawaban 2, CS diartikan cukup setuju dengan poin jawaban 3, S diartikan setuju dengan poin jawaban 4, SS diartikan sangat setuju dengan poin jawaban 5. Untuk keterangan jelasnya bisa dilihat di sini. Dan data tersebut telah saya susun di sini sesuai segmennya masing-masing dan juga sudah saya total. Dan seterusnya kita hitung di aplikasi IBMS PSS. Dan total dari masing-masing tersebut sudah saya masukkan dalam sini. Selanjutnya kita lakukan penghitungan. Kita pilih analyze, kita pilih opsi regression, setelah itu kita pilih opsi linear. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel X ke dalam kolom independen, baik itu variabel X1, X2, dan juga X3. Dan untuk variabel Y kita masukkan ke dalam kolom dependent. Setelah itu kita OK untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, dapat kita lihat. Setelah itu kita beralih ke laporannya lagi untuk membahas hasil pengolahan data dan juga interpretasi data. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas koefisien determinasi. Nah, hasil ini saya dapatkan dari SPSS tadi dan sudah saya salin ke dalam sini. Untuk data di sini kita bisa melihat adjust R-square-nya kita mendapatkan hasil 0,080, dan nilai ini dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh harga, kualitas produk, serta merek terhadap perilaku konsumen dalam membeli helm dengan menghitung koefisien determinasi. Dan jika kita ubah ke dalam bentuk persen, maka hasilnya sebagai berikut. Tinggal kita kalikan saja hasilnya ini kali 100% dan hasilnya itu 8%. Maka dapat disimpulkan bahwa besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama sebesar 8%, sedangkan sisanya yakni sebesar 92% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel independen. Selanjutnya itu uji F atau simultan. Kita bisa lihat datanya di sini, data yang merupakan hasil dari SPSS tadi. Selanjutnya kita menghitung F hitung dan juga F tabel. F hitung sendiri didapatkan sebesar 2,134. Hasil ini saya dapatkan dari sini, kolom ini. Setelah itu kita menghitung F tabel. Yang pertama kita menghitung DF dalam kurung N1
atau bisa dibilang sebagai pembilang. Kita menggunakan rumus K dikurangi 1. K sendiri yaitu jumlah variabel yaitu X1, X2, X3, dan juga Y. Dan jika kita kurangi 1 hasilnya adalah 3. Dan seterusnya kita menghitung DF dalam kurung N2 atau bisa dibilang penyebut. Kita menggunakan rumus N dikurangi 3. N sendiri yaitu jumlah responden yang kita dapat dikurang dengan 4. Dikurang 4 maka hasilnya adalah 36. Dan kita akan cari titik presentasi F-nya. Nah, bisa kita lihat titik ini 36 dan juga titik 3 didapatkan hasil 2,87. Jadi F tabelnya yaitu 2,87. Maka hasil yang didapatkan yaitu F hitung sebesar 2,134 lebih kecil daripada F tabel yaitu yang sebesar 2,87, dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk uji T atau uji hipotesis kita bisa lihat di sini. Untuk variabel X1 atau nilai SIG sebesar 0,033. Oh ya, untuk uji T ini bisa lihat di kolom yang pertama, yang ini teman-teman. Setelah itu kita kembali lagi ya, variabel X1 sebesar 0,033 atau kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya harga berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm, atau hipotesisnya yaitu H0 ditolak sedangkan H1 diterima. Untuk variabel X2 nilai SIG variabel X2 sebesar 0,974 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm, atau hipotesisnya bisa dibilang H0 diterima dan juga H1 ditolak. Untuk variabel X3 nilai SIG variabel X3 sebesar 0,145 atau lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwasanya merek tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm. Hipotesisnya yaitu H0 diterima dan juga H1 nya ditolak. Selanjutnya persamaan regresi, kita bisa dapatkan hasil 10,276 tambah, maksud saya plus 0,396 atau variabel X1 minus 0,006 atau variabel X2 minus 0,193 untuk variabel X3. Koefisien persamaan linear tersebut dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 10,276 yang menunjukkan bahwa jika variabel harga, kualitas produk, serta merek bernilai 0, maka perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm adalah sebesar 10,276 satuan. Diperoleh variabel harga atau X1 sebesar 0,396 menunjukkan bahwa jika variabel harga mengalami kenaikan satu satuan, maka perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm akan meningkat sebesar 0,396 atau 39,6%. Selanjutnya diperoleh variabel kualitas produk sebesar 0,006 menunjukkan bahwa jika variabel kualitas produk mengalami kenaikan satu satuan, maka perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm akan meningkat sebesar 0,006 atau sebesar 0,6%. Diperoleh variabel harga sebesar 0,193 menunjukkan bahwa jika variabel merek atau X3 mengalami kenaikan satu satuan, maka perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm akan meningkat sebesar 0,193 atau 19,3%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan diolah datanya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Koefisien determinasi R atau R2 memiliki hasil penelitian menunjukkan bahwasanya 8% pengaruh perilaku konsumen disebabkan oleh variabel independen X yaitu harga, kualitas produk, serta merek, sedangkan 22% lainnya disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Uji F atau simultan. Secara simultan, hasil uji F menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen yaitu harga, kualitas produk, serta merek terhadap perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm. Sedangkan kesimpulan yang terakhir yaitu uji T atau uji hipotesis yang dilaksanakan, variabel independen yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm adalah harga atau variabel X1, sedangkan variabel independen lainnya yang tidak mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan membeli helm adalah kualitas produk dan juga merek. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.